Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam bagi rekan-rekan HK17 di semester 7 ini di mata kuliah Pengadilan HAM dan Pidana. Juga yang saya hormati kepada Bapak dosen pengampu Bapak Adian Lubis SHMH. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Sutardi, kemudian ada Jedi Trisasongko, kemudian ada Junaidi, juga ada Joko Dirgantara dan Muhammad Aditya. Baik, kelompok 3 kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Mekanisme Perlindungan dan Penegakan HAM di Indonesia. Poin pentingnya itu tentang Komnas HAM dan anti kekerasan terhadap perempuan. Baik, di sini ada sejumlah kemajuan positif yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam kerangka penegakan HAM, khususnya terkait dengan upaya perbaikan pada kerangka hukum dan institusi untuk mempromosikan HAM. Telah nampak dalam kerangka hukum pemerintah Indonesia telah melahirkan beberapa kebijakan menyangkut HAM yang cukup positif. Di sini ada pembuatan undang-undang HAM itu sendiri ya, serta undang-undangan perlindungan saksi mata, yang adalah beberapa kebijakan yang dilihatnya dapat memberi sentimen positif pada persoalan perlindungan HAM di Indonesia. Kemudian dibentuknya beberapa institusi penegakan HAM di Indonesia seperti Pengadilan HAM ad hoc, kemudian ada Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM, kemudian ada Komnas Perempuan serta sejumlah organisasi HAM lainnya. Yang di sini yang ditekankan nanti akan dibacakan oleh rekan saya mengenai poin penting itu adalah Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan. Juga merupakan usaha yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya penegakan HAM. Adapun program penegakan hukum dan HAM ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005, meliputi pemberantasan korupsi, anti terorisme, serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Junaidi. Baik, yang selanjutnya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah peradilan umum dan merupakan lex spesialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan, bentuk pengadilan ini sudah secara spesifik menggunakan istilah pengadilan HAM. Dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili kejahatan-kejahatan tertentu. Kejahatan-kejahatan yang merupakan yurisdiksi pengadilan HAM adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang keduanya merupakan pelanggaran HAM yang berat. Pada tanggal 23 September 1999, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pelaksanaannya, peradilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara pengadilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Upaya mengungkapkan pelanggaran HAM dapat juga melibatkan peran serta masyarakat umum. Kepedulian warga negara terhadap pelanggaran HAM dapat dilakukan melalui upaya-upaya pengembangan komunitas HAM atau penyelenggaraan tribunal atau forum kesaksian untuk mengungkap dan menginvestigasi sebuah kasus secara mendalam tentang pengadilan HAM. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengadilan HAM di Indonesia antara lain, yang pertama adalah faktor undang-undang, yang kedua adalah faktor penegak hukum atau pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Yang ketiga yaitu faktor pendukung fasilitas dan sarana hukum. Yang keempat adalah faktor masyarakat, yaitu di mana hukum itu berlaku dan diterapkan. Yang kelima adalah faktor kebudayaan.
Baik, selanjutnya ada peran lembaga-lembaga yang termasuk mekanisme HAM di Indonesia. Pertama ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah institusi yang dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal HAM. Pembentukan institusi Komnas HAM ini melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Pada tanggal 7 Juni 1993, Komnas HAM merupakan instrumen kelembagaan yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bersifat independen. Hal ini dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Komnas HAM memiliki tugas sebagaimana diatur dalam pasal 5 yang isinya dinyatakan sebagai berikut. Pertama, menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai hak asasi manusia, baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat internasional. Yang kedua ada mengkaji berbagai instrumen PBB tentang hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasinya. Yang ketiga, memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta pendapat, pertimbangan, dan saran kepada badan pemerintahan negara mengenai pelaksanaan hak asasi manusia. Dan yang keempat, mengadakan kerjasama regional dan internasional dalam rangka memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Oke, yang selanjutnya Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan salah satu institusi dalam mekanisme hak asasi manusia di Indonesia. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dibentuk berdasarkan Kepres nomor 181 tahun 1998. Dasar pertimbangan pembentukan Komisi Nasional ini sebagai upaya mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Larangan berlaku kekerasan terhadap perempuan diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, berdasarkan amanat Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, bahwa institusi Komnas ini bertujuan untuk yang pertama, menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Yang kedua, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Ketiga, meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi perempuan. Selanjutnya, untuk mewujudkan tujuan di atas, Komisi Nasional ini melakukan kegiatan sebagai berikut. Kegiatan yang pertama, penyebarluasan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Yang kedua, pengkajian dan penelitian terhadap berbagai instrumen PBB mengenai perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan. Yang ketiga, pemantauan dan penelitian segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan kepada pemerintah. Yang keempat, penyebarluasan hasil pemantauan dan penelitian atas terjadinya kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat. Dan yang kelima, pelaksanaan kerjasama regional dan internasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan. Meskipun Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini dibentuk oleh pemerintah, namun Komisi Nasional ini bersifat independen, sehingga dalam upaya penegakan HAM atas perempuan tidak ada campur tangan dan tekanan oleh pihak manapun termasuk pihak penguasa. Demikianlah pemaparan dari materi kelompok 3 tentang pengadilan HAM. Sebelum kami tutup, saya akan mencoba menyampaikan kesimpulan terkait materi yang telah kami sampaikan, yaitu pengertian hak asasi manusia dapat disimpulkan bahwa sebagai anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya. Hak asasi manusia itu tidak boleh dijauhkan
atau dipisahkan dari pribadi individu manusia itu sendiri. Demikianlah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat malam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.